Nama saya Adistia Afrianti. Nama saya Alia Sari Rangkuti. Saya pagi hari saya dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Firda Ilmania. Saya Muhammad Rafi Hairan. Saya Selin Aprilia. Saya Siti Najwa dari kelas 12 MIPA 5. Pergaulan bebas yang pertama adalah terkena penyakit menular seksual PMS. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko terkena PMS seperti HIV/AIDS, silitis, gonorrea, dan lain-lain tanpa perlindungan yang tepat seperti kondom. Seorang yang terlibat dalam pergaulan bebas dapat dengan mudah terinfeksi penyakit tersebut. Yang kedua, aborsi. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko aborsi karena seseorang yang terlibat pergaulan bebas merasa tidak siap untuk menjadi orang tua atau tidak memiliki dukungan yang cukup dari keluarga. Selanjutnya yang ketiga, masalah emosional. Biasanya yang terdampak pergaulan bebas emosinya tidak mudah untuk dikontrol, dampak emosi dan selalu was-was dalam pikiran dan hatinya. Dari pergaulan bebas adalah seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas. Tindakan-tindakan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Berikut penjelasan dari penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, tingkat pendidikan keluarga yang minim. Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Minimnya tingkat pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh pergaulan bebas. Tingkat pendidikan yang paling berperan dalam hal ini adalah pendidikan agama. Orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens mengakibatkan remaja terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidaknya. Contohnya adalah orang tua memberi izin anaknya untuk berpacaran, tapi orang tua tidak melakukan pengawasan. Yang kedua adalah broken home. Selain tingkat pendidikan dalam keluarga yang minim, broken home juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja terkontaminasi pergaulan bebas. Broken home tidak selalu dikaitkan dengan perceraian orang tua, tetapi keadaan rumah yang tidak nyaman juga bisa dikategorikan sebagai broken home. Umumnya, keadaan broken home membuat mereka kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua yang bermuara pada kurangnya pengawasan orang tua. Hal tersebut menyebabkan korban broken home mencoba mencari pelarian, salah satunya yakni pergaulan bebas. 3. Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan beresiko membuat remaja putus sekolah. Apalagi ditambah jika keluarga tidak mendukung dan tidak berusaha. Akibatnya, kurang ilmu dan pendidikan membuat remaja tanpa sadar terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 4. Kondisi lingkungan. Terdapat sebuah pepatah yang mengibaratkan bergaul dengan tukang minyak wangi membuat kamu menjadi wangi. Namun, bergaul dengan tukang minyak tanah membuat kamu menjadi bau minyak tanah. Intinya adalah kondisi lingkungan akan mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Hindari meniru kelakuan buruk di lingkungan karena berpotensi akan menjerumuskan kita ke hal buruk tersebut. Maka dari itu, penting untuk memfilter pertemanan agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. 5. Penyalahgunaan internet. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan. Remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Hal yang membuat berbahaya adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua ketika remaja sedang menggunakan internet perlu dilakukan. Jenis-jenis penyakit menular seksual diantaranya yang pertama ada gonore. Gonore atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus yang terbilang sangat menular. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim, uretra atau saluran kencing dan sperma, mata dan tenggorokan. Gejala pada wanita yang terserang gonore antara lain sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, peningkatan keputihan, pendarahan vagina di antara periode, keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina. Sedangkan pada pria, gejala yang mungkin timbul seperti sensasi terbakar saat buang air kecil, keluarnya cairan kuning atau hijau dari penis, atau kencing nanah.
testis yang terasa nyeri atau bengkak. Yang kedua ada HPV atau Human Papillomavirus. Human Papillomavirus atau HPV adalah virus yang menyebabkan kutil kelamin dan kanker, yang penyebarannya bisa terjadi lewat aktivitas seks. HPV dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. HPV sering dialami oleh remaja dan orang dewasa muda yang aktif berhubungan intim, yaitu pada pria. Dampak dari pergaulan bebas yaitu seperti lemahnya kontrol diri, gaya hidup, kurangnya nilai keagamaan yang ditanamkan dalam diri, kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga, hingga keberadaan internet. Banyak akibat pergaulan bebas yang merugikan para remaja, mulai dari penurunannya prestasi, putus sekolah, hingga hamil di luar nikah. Cara pencegahan terhadap pergaulan bebas. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Bagi remaja, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi. Yang kedua, berpendirian kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Remaja juga lebih berani mengatakan tidak pada perbuatan perilaku menyimpang. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya, banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal yang positif, tentunya akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti pergaulan bebas. Yang keempat, ingat akan orang tua. Agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting untuk kita selalu mengingat orang tua. Mereka telah bersusah payah untuk menyekolahkan kita agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Pertama, mendekatkan diri dengan agama. Semua agama tentunya mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dan menghindari diri dengan perbuatan terlarang. Mendekatkan diri dengan agama akan membuat kita semua menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Pendidikan seksual remaja, jangan anggap tabu pendidikan seputar seksual remaja itu hal penting dilakukan sejak usia dini. Beri pemahaman kepada anak Anda tentang area genital tubuh sendiri dan fungsi-fungsinya dan bagaimana ia harus melindunginya. Nomor 2, jaga kesehatan genital. Rutin mengganti pakaian dalam sehabis mandi dan setiap habis berkeringat. Hindari penggunaan sabun dan panty liner bagi remaja putri. Yang ketiga, hindari seks pranikah. Berikan bekal pendidikan moral yang kuat kepada remaja Anda agar terhindar dari godaan pergaulan bebas dan seks pranikah. Ajarkan sikap tegas bila diminta pasangannya untuk berhubungan seksual. Katakan tidak pada pergaulan bebas.